Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Hari ini kita bicara tentang topik bagaimana proses menyusun anggaran publik. Studi kasusnya nanti kita nyusun APBD, kita referensinya tahun 2020. Ya. Saya kira masih update juga, karena kalau yang tahun 2021 disesuaikan dengan isu corona. Baik, secara prinsip ada beberapa hal yang dilakukan dalam menyusun APBD gitu ya. Yang pertama adalah harus sinkron antara tema pembangunan yang disusun oleh nasional, yang sudah ditetapkan nasional, dengan tema yang ada di daerah. Daerah ini konteksnya bisa provinsi, bisa kabupaten, kota. Kenapa harus nyusun? Karena pembangunan pada hakikatnya ada satu rangkaian kesamaan perencanaan. Jadi antara nasional dan daerah harus nyambung. Yang kedua, turunan dari tema adalah sasaran. Sasaran pembangunan juga sama. Sasaran pembangunan nasional itu bagaimana diturunkan pada level daerah. Tentu ada kombinasi, ya tidak sama persis. Kenapa kombinasi? Karena sasaran daerah itu juga sebagian sudah masuk dalam RPJMD, jadi harus disesuaikan. Yang lain adalah pasti pemerintah pusat juga sudah memiliki namanya prioritas pembangunan nasional. Nah, di dalam prioritas pembangunan nasional itu diturunkan lagi ke proses perencanaan di level daerah. Jadi sekali lagi yang kita tekankan bahwa ketika menyusun anggaran di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten, itu harus nyambung dengan apa yang disusun direncanakan level nasional, yakni mulai dari tema, dari sasaran, dan dari prioritas pembangunan. Nah, sinkronisasi itu kalau secara teknis ya, seperti dalam gambar seperti ini, misalnya pada tahun 2020 ya, yang kemarin sudah dilakukan, setelah nanti menyusun rencana keuangan gitu, nanti kita sampaikan apa itu isinya gitu. Semua harus tertransformasi ke rencana di daerah, baik level provinsi maupun kabupaten. Kalau kita lihat, biar kita memiliki pengetahuan umum tentang prioritas pembangunan, paling tidak misalnya ya, sebelum COVID itu ada 5 prioritas pembangunan. Kalau yang tahun ini ada refocusing. Tapi kita feedback dulu, contoh bagaimana prioritas pembangunan itu pemerintah pusat menetapkan. Misalnya adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kenapa pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan jadi prioritas? Karena substansi pembangunan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk di dalamnya adalah problem kemiskinan. Jadi itu prioritas pertama. Prioritas kedua adalah infrastruktur dan pemerataan wilayah. Jadi kalau kita lihat ada ketimpangan realita yang tinggi antara Jawa luar Jawa, maka pemerataan wilayah dalam hal ini dengan pembangunan infrastruktur menjadi penting. Kemudian nilai tambah sektor real, industrialisasi dan kesempatan kerja ini, hampir semua prioritas ini menjawab problem serius yang dihadapi oleh negara kita. Nah, tiap tahunnya prioritas ini berbeda-beda. Kemudian contoh tahun 2020 juga memasukkan tentang ketahanan pangan, termasuk stabilitas dan keamanan. Nah, ini contoh bagaimana pemerintah pusat itu memiliki satu prioritas yang nanti di daerah ini diturunkan. Ya. Nah, terakhir dari saya untuk sesi hari ini adalah bagaimana prinsip-prinsip dalam menyusun APBD. Yang pertama adalah yang disusun itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi bukan keinginan, tapi need. Ya, misalnya kebutuhan pembangunan di Jogja. Di Jogja ada problem kemiskinan, ketimpangan, dan ada problem pengangguran. Maka kebutuhan itu harus dijawab di dalam APBD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tidak bertentangan dengan pusat tadi yang sudah dilakukan prioritas, dan terpenting tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena setiap
proses perencanaan anggaran itu harus merefer peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya. Kemudian dalam menyusun berpedoman pada RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian kebijakan umum anggaran, KUA, dan platform anggaran. Lalu yang berikutnya adalah harus tepat waktu. Jadi nyusun APBD itu ada timetable yang ketat, bahkan itu diatur dalam Permendagri. Ketika terlambat, satu step terlambat, itu nanti mempunyai implikasi yang luas. Jadi ada implikasi serius. Kemudian ada prinsip transparansi, ya. Disinilah perlu ada proses seperti tahap berikutnya, yakni partisipasi. Jadi transparansi tentang proses penyusunannya dan partisipatif dalam melibatkan prosesnya. Maka nanti ada tahapan namanya musrenbang. Ya. Tapi fakta di lapangan kadang-kadang musrenbang itu lebih kadang-kadang formalitas. Jadi hanya datang, dengarkan arahan, lalu oke pulang. Nah saya kira ini menjadi makna substansi dari partisipatifnya jadi lemah. Itu sering terjadi di banyak daerah. Yang terakhir prinsipnya adalah tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketertiban dalam dan ketaatan dalam menyusun APBD ini sangat diperlukan. Sekarang bahkan sudah diatur. Kalau Anda mau nyusun misalnya ya perjalanan dinas, itu ada standar harganya sendiri. Sudah diatur rigid, tidak boleh melebihi platform tertentu. Nah, hal seperti itu menjadi guideline ketika kita sama-sama mencermati bagaimana proses menyusun APBD. Saya kira itu teman-teman untuk sesi 1 tentang menyusun APBD, kita awali dari konsep dasarnya. Nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih.